Minasang ohayo gozaimasu. Kembali lagi ketemu dengan saya, Christine Mamoto, dalam mata kuliah Japanese Listening 2. Kita sudah masuk di tatap muka ke-9. Silakan siapkan buku, catatan, atau apapun yang minasang perlukan untuk belajar di tatap muka kali ini. Masih seperti yang sebelumnya, saya masih pakai buku yang sama. Saya share dulu untuk materinya. Oke, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi udah tatap muka ke-9. Jadi kita masuk bab 22 ya. Kalau di bukunya udah bab 22. Jadi seperti biasa kita akan melatih listening untuk grammar yang sudah minasang pelajari di Japanese Grammar 2 ya. Jadi ini bentuk latihan mendengarnya, listeningnya ya. Jadi untuk grammar yang akan kita pelajari di sini ini ada 3. Nanti juga ada sogomondainya. Jadi yang pertama, korewa titik-titik des. Nanti di titik-titiknya itu ada kalimatnya. Terus ada juga yang ini bun ya. Kalimat terus ada hito. Hito wa dare desu ka? Titik-titik hito wa dare desu ka? Atau yang ketiga juga kita akan pelajari yang titik-titik yakusoku atau yoji atau jikan ga arimasu. Jadi 3 ini yang akan kita pelajari sesuai dengan apa yang sudah minasang pelajari di Japanese Grammar 2 ya. Kemudian nanti akan diikuti dengan soal-soal yang lain. Jadi itu yang akan kita pelajari di tatap muka kali ini. Oke, minasang sudah siapkah? Silakan siapkan kalau yang punya buku. Sama seperti sebelumnya, silakan disiapkan, boleh langsung di bukunya, atau kalau misalnya cukup nyaman dengan materi yang saya kasih, boleh pakai materi saya aja. Jadi nggak pakai buku pun nggak masalah. Jadi masih sama seperti yang sebelumnya, ini buku yang saya pakai, Minano Nihongo Shokyuichi, Chokai Tasuku Nijugo. Kali ini kita masuk ke bab 22. Yang punya bukunya silakan buka halaman 44 sampai 45. Oke, minasang kita mulai dari nomor 1. Onna no hito ga ita mono wa dore desu ka? Jadi di sini ada 3 pilihan. Silakan minasang pilih salah satunya. A kah, B kah, atau C? Silakan nanti dipilih. Nanti kita bahas bersama. Untuk nomor 1 saya putarkan 2 kali ya. Untuk audionya. Dewa kite mimashou. 1. 第22課1番女の人が言ったものはどれですか？例どこまでですか？緑町までお願いします。どこで止めますか？あの家の前で止めてください。庭に桜の木がある家です。はい、わかりました。1陳さん、いらっしゃい。わあ、たくさん料理がありますね。ええ、みんながいろいろ作って持ってきました。好きなものをどうぞ。じゃあ、ミラーさんが作った料理を食べたいです。このカレーですよ。どうぞ。2
この間撮った写真を見せてください。いつの？先週一緒に奈良のお寺で撮った写真です。はい、これですね。3、本がたくさんありますね。借りてもいいですか？どうぞ。どんな本がいいですか？子供が読む本がありますか？日本語の勉強に役に立つと思います。じゃあ、これはどうですか？あまり難しくないですよ。はい、どうでしたか? Di sini kalau kita lihat yang contoh seperti biasa sudah ada yang namanya contoh ya, sudah ada jawabannya. Di sini sudah dilingkarin ada jawabannya B. Kenapa B? Nanti kita bahas bersama. Terakhir saya putarkan untuk nomor 1. 第22課1番。女の人が言ったものはどれですか？例。どこまでですか？緑町までお願いします。どこで止めますか？あの家の前で止めてください。庭に桜の木がある家です。はい、わかりました。1、陳さん、いらっしゃい。わあ、たくさん料理がありますね。みんながいろいろ作って持ってきました。好きなものをどうぞ。じゃあ、ミラさんが作った料理を食べたいです。このカレーですよ。どうぞ。2、この間撮った写真を見せてください。いつの？先週一緒に奈良のお寺で撮った写真です。はい、これですね。3、本がたくさんありますね。借りてもいいですか？どうぞ。どんな本がいいですか？子供が読む本がありますか？日本語の勉強に役に立つと思います。じゃあ、これはどうですか？あまり難しくないですよ。Hai, Dewa, mari kita bahas satu-satu. Jadi kalau dari contohnya itu sudah ada jawabannya B. Jadi kalau kita dengarkan dari kaiwa yang tadi kan si sopirnya bertanya ke penumpangnya mau berhenti di mana. Dia nanya ke penumpangnya yang wanita tadi. Terus wanita tersebut bilang dia tolong berhenti di rumah yang halamannya ada pohon sakuranya. Kalau kita lihat di sini yang rumah yang halamannya ada pohon sakuranya. Kalau kita lihat kan kalau di gambar ini tiga-tiganya ada pohon sakura ya. Ini ada pohon sakura, ini juga. Cuman pohon sakuranya itu ada di mana? Di halaman rumah kah atau di mana gitu? Kalau ini kan yang rumahnya ya, ini ada pagarnya. Terus di dalamnya ini kalau yang B ada pohon sakuranya. Kalau ini di luar pagar. Jadi bukan di dalam halaman rumah ya, tapi di luar pagar kan. Jadi mungkin punya umum gitu ya, bukan yang ada di rumahnya, di kompleks rumahnya, bukan di halamannya gitu. Jadi bukan punyanya dia. Terus yang ini malah jauh banget lagi di atas bukit. Jadi ichibang tadashi no wa B desu ne. Makanya jawabannya B. Oke, daijoubu desu ka? Jah, ichibang. Nomor 1 jawabannya A. Kenapa A? Jadi kalau tadi kan ada percakapan antara yang perempuan sama yang laki-laki. Ditawarin silakan mau makan apa aja, yang pria menawarkan ke wanitanya itu mau makan apa aja silakan gitu, ada macam-macam makanannya. Terus yang wanita tadi bilang dia ingin makan makanan yang dibuat oleh Mira-san. Nah,
si pria ini bilang, "Kono kare desu yo." Jadi, kare ini yang buatan Miller gitu, Mira-san. Jadi untuk pilihannya yang paling tepat adalah yang A. Dakara kotae wa A desu. Kalau ini kan cake, ini kare juga tapi di sini ada tulisannya Gupta. Ini Mira, ini juga Mira, tapi yang ini cake, yang ini kare ya. Jadi yang paling benar adalah gambar A. Dakara kotae wa A desu. De, 2番 wa untuk jawaban nomor 2 adalah A. Kenapa A? Jadi tadi kan ada pilihan 3 foto gitu ya. Ada seorang wanita yang ingin diperlihatkan foto-foto yang pernah diambil sebelumnya gitu. Jadi yang laki-laki itu tanya foto yang mana ya. Jadi dia wanitanya bilang, pengen lihat foto yang diambil di Kuil Nara minggu lalu. Jadi kalau kita lihat di gambarnya, ini mungkin tiga-tiganya di Nara ya, tapi kalau untuk latarnya, ini gunung, ini gedung-gedung bertingkat, ini kuil. Yang ada gambar kuilnya itu hanya ada di gambar A ya. Jadi makanya jawaban yang benar adalah A. A desu ne. Hai, yang nomor 3 jawabannya B desu. Jadi ada macam-macam buku di depan yang ceweknya itu, terus dia ingin meminjam buku karena diizinkan untuk minjam buku. Jadi cewek tersebut, wanita tersebut ingin meminjam buku yang biasa dibaca oleh anak-anak gitu. Jadi yang bahasa Jepangnya yang belum terlalu susah gitu ya untuk pembelajar bahasa asing gitu. Dia yakin kalau misalnya baca buku bacaan anak-anak itu bisa berguna buat mengasah kemampuan bahasa Jepangnya. Makanya dia ingin mencoba untuk baca buku bacaan anak-anak gitu. Makanya jawabannya adalah B. Kodomo no kuni. Jadi mungkin cerita anak ya. Mungkin lebih banyak gambarnya. Kalau ini kamus bahasa Jepang, Inggris. Tebal banget. Terus yang C ini ada Nihongo. Mungkin buku mata pelajaran kali ya. Nihongo. Sedangkan kalau yang ini mungkin buku cerita anak. Gitu. Kodomo no kuni. Hai, kotae wa B desu. Daijoubu desu ka? Kalau tidak ada masalah, mari kita pindah ke nomor 2. Partyをしています。どの人ですか? Dare desu ka? Jadi nanti minasan akan mencari, ini ada 4 nomor. 4 orang ini yang mana dari pilihan di sini? Dari A sampai H. HI, I ya, sampai I. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini ada pilihan orang yang mana yang dimaksud. Jadi nanti minasan akan memilih salah satu dari sekian banyak orang di sini. Ada 9 pilihan, tapi di sini sudah ada contoh ya. Ada Sato-san yang H. Kono hito desu ne. H. H. Jadi yang H sudah kita
eliminasi, tidak kita pakai. Jadi silakan minasang pilih dari A, B, C, D, E, F, G, I ya, untuk 4 nomor ini. Jadi yang contoh itu Sato-san sudah ada jawabannya ha. Minasang akan cari nomor 1 Toyoda-san, nomor 2 Koyama-san, nomor 3 Yamada-san, nomor 4 Matsumoto-san. Saya akan putarkan 2 kali.2番、パーティーをしています。どの人ですか？誰ですか？例、すみません。佐藤さんはどの人ですか？佐藤さん、あの白い服を着ている女の人です。あ、わかりました。ありがとうございます。1、豊田さんはどの人ですか？トンダ自動車の社長ですね。あのワインを飲んでいる人です。背が高い人ですか？いいえ、違います。女の人と話している人です。ああ、わかりました。2、小山さんはどの人ですか？小山さんはあのドアの前に立っている人ですよ。メガネをかけている人ですか？いいえ、その隣にいる人です。あ、そうですか。ありがとうございました。3、あの着物を着ている女の人を知っていますか？窓の前にいる人ですか？いいえ、椅子に座っている人です。ああ、あの人は山田さん。IMC の山田さんの奥さんです。4、あの花を持っている方はどなたですか？窓の前で話している人ですか？ええ。あの方は松本さんです。IMC の部長です。そうですか。はい、どうでしたか？Bisa isi semua? Mari kita pastikan sekali lagi. (2 番、パーティーをしています。どの人ですか？誰ですか？例、すみません。佐藤さんはどの人ですか？佐藤さん、あの白い服を着ている女の人です。あ、わかりました。ありがとうございます。1、豊田さんはどの人ですか？トンダ自動車の社長ですね。あのワインを飲んでいる人です。背が高い人ですか？いいえ、違います。女の人と話している人です。ああ、わかりました。2、小山さんはどの人ですか？小山さんはあのドアの前に立っている人ですよ。メガネをかけている人ですか？いいえ、その隣にいる人です。あ、そうですか。ありがとうございました。3、あの着物を着ている女の人を知っていますか？窓の前にいる人ですか？いいえ、椅子に座っている人です。ああ、あの人は山田さん。IMC の山田さんの奥さんです。4、あの花を持っている方はどなたですか？窓の前で話している人ですか？ええ。あの方は松本さんです。IMC の部長です。そうですか。
Hai. Mari kita cek untuk jawaban yang benar. Kita mulai dari contohnya. Contohnya jawabannya H ya. Jadi yang dicari adalah Sato-san. Jadi kalau dari percakapan yang sudah kita dengarkan tadi, jadi ada seorang wanita yang bertanya kepada seorang laki-laki, Sato itu yang mana? Sato-sang itu yang mana? Kan di situ ada banyak orang tuh yang ada di gambar. Dari sekian banyak orang itu, yang mana yang namanya Sato? Kemudian pria tersebut menjawab kalau si Sato-sang itu adalah wanita yang memakai pakaian berwarna putih. Mari kita lihat gambarnya. Di sini kalau untuk perempuan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 orang yang pakaiannya putih. Ini pakai kimono, mungkin maksudnya warnanya cerah ya. Jadi yang selain yang pakai kimono, yang pakai baju warna putih itu hanya 1 orang ya. Jadi makanya tadi petunjuknya adalah wanita yang memakai pakaian berwarna putih. Hanya 1, yang H. この人が、佐藤さんです。だから答えは H です。Hai, itu yang contoh. Sekarang yang nomor 1. 1番の答えはいいです。A ya. Jadi Toyoda-san. Toyoda-san itu yang E. Hai, この人ですね。Jadi Toyoda-san dia merupakan seorang shacho ya tadi ya bilangnya, pemimpin di perusahaan otomotif Tonda. Terus waktu ditanya yang mana orangnya itu yang lagi minum anggur kan tadi katanya yang lagi minum anggur. Tapi tadi ada beberapa orang yang minum anggur. Ada 2 pria khususnya yang bersebelahan yang minum anggur. Ada yang berperawakan tinggi, ada yang lebih pendek gitu ya. Jadi tadi dibilangnya bukan pria yang tinggi. Kalau bukan pria yang tinggi berarti yang satu lagi kan, yang satu lagi itu yang lebih pendek gitu. Nah, orang itulah yang merupakan Toyoda-san. Dan tadi juga ditambahkan pria yang sedang berbicara dengan seorang wanita. Kalau kita lihat di sini gambarnya kan ini ya, ini ada 3 paling tidak ya, yang sedang minum anggur, yang 1 perempuan, 2 laki-laki. Tadi kan bilang bukan yang tinggi kan, berarti bukan yang D, bukan yang D, tapi kita pakai teknik eliminasi karena ini bukan, berarti ya otomatis yang satu ini ya, yang E. この人が豊田さんです。はい。では、2番、小山さん。Koyama-san adalah yang G. Jadi ada orang yang berdiri di depan pintu gitu ya. Mari kita lihat gambarnya. Ini ya, G. Koyama-san. Jadi ada, tadi kan bilangnya orang yang berdiri, pria yang berdiri di depan pintu gitu kan. Tapi yang di depan pintu itu ada 2 orang, F dan G. Tapi tadi bilangnya bukan yang berkacamata, dia tidak menggunakan kacamata, berarti kalau bukan F yang berkacamata, berarti yang G. Kono hito desu ne, Koyama-san. Jadi jawabannya G. De, 3番、山田さん。Yamada-san, A. Kalau tadi yang ditanya yang namanya ini yang mana? Sekarang kebalikannya. Yang lagi ngapain itu siapa gitu ya.
Jadi yang untuk yang nomor 3 itu, tadi yang ditanyai, sama, orangnya itu wanita yang memakai kimono, yang sedang duduk. Jadi kalau kita lihat gambar, wanita yang sedang memakai kimono, itu ada 2 orang, seperti yang saya bilang tadi. Tapi yang dimaksud adalah wanita yang menggunakan kimono yang sedang duduk, bukan yang sedang berdiri di depan jendela. Jadi yang dimaksud adalah yang ini, orang ini. A desu ne, A. A desu. Selanjutnya, nomor 4, B. Jawabannya B, Matsumoto-san. Jadi siapakah orang yang pria yang sedang memegang bunga yang sedang berdiri di depan jendela dan sedang berbincang-bincang dengan orang lain? Kalau kita lihat tadi gambarnya itu yang bawa bunga itu ada 2 orang ya. Hai, kono hito to kono hito. Cuman kalau yang satu lagi ini nggak ada pilihannya ya otomatis yang ini ya. Terus tadi kan bilangnya di depan jendela lagi ngobrol sama seseorang yang ngobrol sama si ini ya. Jadi B desu. Yang B ya. Matsumoto-san wa B. Nomor 4 itu B. Hai, daijoubu desu ka? Kita pindah ke nomor 3. Onna no hito wa nani o shimasu ka? Jadi, minasan di sini akan memilih antara 2 ya. Ini ada 2. A kah B? Yang perempuan ini apa yang akan dia lakukan? Jadi nanti akan ada percakapan. Jadi setelah mendengarkan percakapan tersebut, minasan harus memilih salah satu yang mana A atau B yang akan dilakukan oleh wanita ini. Kalau yang contoh itu sudah ada jawabannya, jadi yang B nanti kita dengarkan bersama-sama kenapa jawabannya B. Saya putarkan 2 kali seperti biasa untuk audionya. 3番、女の人は何をしますか？例、今晩食事に行きませんか？すみません。今晩はちょっと映画に行く約束があります。そうですか。また今度お願いします。1、もう12時ですよ。昼ご飯を食べに行きませんか？ちょっと銀行へ行く用事がありますから。そうですか。じゃあまた後で。2、出張ですか？ええ、京都で会議があります。京都ですか。いいですね。お寺や神社へ行くことができますね。でもとても忙しいですから、多分見る時間がないと思います。そうですか。残念ですね。はい。Daijoubu desu ka? Jadi, minasan pilih aja salah satu. Kalau misalnya ada penolakan dari yang perempuan, ya berarti dia akan melakukan yang satu lagi gitu ya. Asumsinya seperti itu. Jadi kalau bukan yang satu, yang satu lagi. A kah, B kah? Salah satu aja. Hai, mo ichido kikimashou. Saigo desu ne. 3番、女の人は何をしますか？例、今晩食事に行きませんか？すみません。今晩はちょっと映画に行く約束があります。そうですか。また今度お願いします。1、もう12時ですよ。
昼ご飯を食べに行きませんか？ちょっと銀行へ行く用事がありますから。そうですか。じゃあ、また後で。2、出張ですか？ええ、京都で会議があります。京都ですか。いいですね。お寺や神社へ行くことができますね。うーん、でもとても忙しいですから、多分見る時間がないと思います。そうですか。残念ですね。Hai, どうですか? Mari kita lihat untuk jawaban yang benar. Jadi dari contoh dulu. Jadi kalau dari contohnya kita lihat gambar ada dua, ada yang makan, ada yang nonton eh, film di bioskop ya. Yang dilingkarin adalah yang B, jadi jawabannya yang B. Kenapa jawabannya B? Jadi tadi waktu kan ada percakapan antara si perempuan sama yang laki-laki ya. Jadi waktu yang laki-lakinya mengajak yang perempuan untuk makan malam bersama, si wanita tersebut menolak halus gitu ya. Jadi dia bilangnya dia ada janji yakusoku, itu yang dilatih ya di salah satu grammarnya di bab ini. Jadi ia punya janji gitu yakusoku untuk nonton film. Tadi tidak disebutin nonton dengan siapa, tapi yang pasti ada janji dengan orang lain, janjinya berupa nonton film. Karena dia punya janji dengan orang lain untuk nonton film, jadi dia tidak bisa ikut makan bersama dengan yang laki-laki tadi. Jadi apa yang akan untuk pertanyaan "Onna no hito wa nani o shimasu ka?" Apa yang akan dilakukan oleh yang perempuan ini berarti yang B, karena dia punya janji dengan orang lain. Jadi untuk yang E yang makan ini dia belum bisa karena harus menepati janji dengan orang lain gitu ya. Yakusoku ga arimasu. Hai, untuk nomor 1 di sini ada tanda ke ini lambang bank ya. Ini yen ya, tapi kayak lambang bank, menandakan bank gitu ya. Gedung ini bank gitu ya. Jadi ini ada tanda panah ke sini berarti dia akan pergi ke bank. Tapi kalau yang B sama kayak yang tadi yang contoh ini ada gambar yang lagi mau makan. Jadi apakah mana yang akan dia lakukan? Apakah ke bank atau makan? Untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A. Jadi yang pergi ke bank ya. Kenapa ke bank? Jadi masih percakapan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi ada seorang laki-laki, pria yang mengajak seorang wanita untuk makan siang karena memang sudah waktunya untuk makan siang. Jadi dia yang pria mengajak yang wanita untuk makan siang, tapi yang wanita bilang dia yoji, ada urusan ke bank gitu ya, ada urusan yang menyangkut perbankan lah. Jadi dia harus ke bank untuk mengurus sesuatu. Makanya untuk yang makan siang belum bisa gitu. Jadi wanita tersebut dia belum akan makan siang tapi harus ke bank dulu. Jadi apa yang akan dilakukan? A desu ne, yang pergi ke bank. Jadi pergi ke bank dulu. Urus urusannya dulu gitu ya. Yoji ga arimasu. De, nomor 2. Nomor 2-nya di sini ada yang lagi motret-motret di kuil gitu. Yang satu lagi rapat. Ini ada tulisannya kaigi. Hai. Untuk nomor 2 jawabannya adalah B ya. Jadi yang rapat tadi ya. Jadi masih percakapan antara yang laki-laki sama yang seorang perempuan, wanita. Jadi mereka bercakap-cakap soal bisnis trip. Jadi si wanita akan melakukan perjalanan bisnis ke Kyoto. Terus yang laki-laki bilang, wah enak ya, bisa jalan-jalan tuh ke kuil gitu. Terus si wanitanya menjawab, mungkin dia agak ragu ya, mungkin tidak akan bisa
berwisata ke kuil gitu, lihat-lihat kuil karena nanti sepertinya dia akan sibuk gitu. Kaigi-nya akan ada rapat di sana kan. Jadi karena kaigi tersebut, karena rapat tersebut, jadi dia kemungkinan besar tidak akan bisa melihat kuil. Nah, karena dia bilangnya kemungkinan besar tidak akan bisa melihat kuil, jadi makanya jawaban yang tepat adalah yang B. Onna no hito wa nani o shimasu ka? B desu ne. Dia akan rapat. Kalau untuk yang A sepertinya tidak bisa ya, tidak memungkinkan karena dia bakalan sibuk katanya. Oke, daijoubu desu yo ne. De, kita kalau tidak ada masalah kita akan pindah ke nomor selanjutnya. Nomor terakhir, nomor 4. Hai, nomor 4. 最近の子供について話しています。言葉と数字を入れてください. Jadi ini minasan akan diperhadapkan dengan grafik gitu ya dari angket yang disebarkan. Jadi ini tentang anak-anak zaman sekarang, zamannya buku ini gitu ya. Minasan harus mengisi kotoba, kosakata atau angka gitu di kolom di bawah nanti kosong gitu kan, ada yang kosong itu yang akan diisi. Ini untuk apa namanya, hasil surveinya, hasil angketnya, hasil survei ya, survei. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi minasan isi dengan kosakata dan angka. Jadi persentasenya berapa gitu ya. Jadi nanti minasan dengar terus ya tulis. Untuk yang ini karena akan menulis, jadi akan saya putarkan 3 kali biar ada waktu untuk menulis. Doshite saikin no kodomo wa asobanai? Itu pertanyaannya, kenapa anak-anak zaman sekarang ini jarang yang main gitu. Jarang yang suka main di luar ya mungkin maksudnya ya. Dewa kita mimashou. Ini nggak ada contohnya, langsung diisi nomor 1 sampai 5. 4番。最近の子供について話しています。言葉と数字を入れてください。最近、体の調子が悪い、すぐ疲れるという子供が多くなりました。子供の仕事は遊ぶことです。外でよく遊ぶ子供は元気です。しかし、最近の子供はあまり遊びません。どうして遊ばないと思いますか？この資料をちょっと見てください。まず、テレビを見る時間が多いが一番多くて 66% です。次に、勉強が忙しいで 64% です。3番目は、遊ぶところがないで 35%。次の 31% は、一緒に遊ぶ友達がいないです。それから 28% は両親が遊んではいけないというからです。遊び方を知らないという子どもも 23% います。車が多いから外は危ないが 21% です。両親が遊ぶことは大切だと思わないからが 17% です。皆さん、これを見てどう思いますか？ Hai, jadi itu alasan-alasan
kenapa Saikin no kodomo wa asobanai menurut survei yang dilaksanakannya. Hai, 2 kali lagi ya, mari kita dengarkan. 4番。最近の子供について話しています。言葉と数字を入れてください。最近、体の調子が悪い、すぐ疲れるという子供が多くなりました。子供の仕事は遊ぶことです。外でよく遊ぶ子供は元気です。しかし、最近の子供はあまり遊びません。どうして遊ばないと思いますか？この資料をちょっと見てください。まず、テレビを見る時間が多いが一番多くて 66% です。次に、勉強が忙しいで 64% です。3番目は、遊ぶところがないで 35%。次の 31% は、一緒に遊ぶ友達がいないです。それから 28% は、両親が遊んではいけないというからです。遊び方を知らないという子どもも 23% います。車が多いから外は危ないが 21% です。両親が遊ぶことは大切だと思わないからが 17% です。皆さん、これを見てどう思いますか？ Hai, kalau kita lihat di persentasenya, ini ada dari yang paling besar ke yang paling kecil gitu ya, diurutin seperti ini. Dari yang besar sampai ke yang kecil. Dan ini alasannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 8 dan lain-lain 9-nya. Dan lain-lain. Jadi lebih dari 8 ya. Tapi yang paling banyak muncul adalah yang ini. Hai, saigo desu. 4番。最近の子供について話しています。言葉と数字を入れてください。最近、体の調子が悪い、すぐ疲れるという子供が多くなりました。子供の仕事は遊ぶことです。外でよく遊ぶ子供は元気です。しかし、最近の子供はあまり遊びません。どうして遊ばないと思いますか？この資料をちょっと見てください。まず、テレビを見る時間が多いが一番多くて 66% です。次に、勉強が忙しいで 64% です。3番目は、遊ぶところがないで 35%。次の 31% は、一緒に遊ぶ友達がいないです。それから 28% は、両親が遊んではいけないというからです。遊び方を知らないという子どもも 23% います。車が多いから外は危ないが 21% です。両親が遊ぶことは大切だと思わないからが 17% です。皆さん、これを見てどう思いますか？ Hai, minasan, do omoimasu ka? Jadi ini ada beberapa alasannya. Mari kita bahas untuk jawabannya. Jadi dari nomor 1 dulu. Nomor 1, terebi ya. Sudah sono mama ya dia bilangnya. Mazu, pertama-tama terebi o miru jikan ga oi. Terebi o miru jikan ga oi. Di sini ya, terebi o miru jikan ga oi, 66%. Itu yang paling tinggi. Terus ada benkyou ga isogashi. Kalau yang pertama terebi o miru jikan ga oi. Kalau sekarang mungkin lebih ke internet kali ya, bukan ke
televisi tapi ke internet. Main game kah, lihat media sosial kah. Anak-anak juga sekarang sudah pintar ya main media sosial. Terus Benkyo ga isogashi 64%. Terus jadi sibuk dengan sekolahnya ya, pelajarannya. Terus asobu tokoro ga nai. Itu yang nomor 2-nya ya. Tidak ada tempat untuk bermain, jadi lahan untuk bermain anak-anak itu tidak ada. Berapa persen? Nomor 2, 35%. Sesuai yang di tadi yang di audio. Sambang mewa asobu tokoro ga nai. De 35%. Jadi nomor 2-nya 35% untuk asobu tokoro ga nai. Nomor 2, 35%. Terus nomor berikutnya isho ni asobu nomor 3 ya. Titik-titik ga nai 31%. Apanya? Isho ni asobu titik-titik ga inai ya. Maaf inai. Ga inai. Nomor 3 tomodachi. Jadi kalau di sini bilangnya sugi no 31% wa isho ni asobu tomodachi ga inai desu. Gitu. Jadi ada 31% ya yang bilang isho ni asobu tomodachi ga inai. Tidak ada teman main. Isho ni asobu tomodachi ga inai. 31%. Terus nomor 4-nya titik-titik ga asonde wa ikenai to yu. Itu ada 28%. Siapa yang ngomong nggak boleh main? Nomor 4. Ryosin desu ne. それから28%は両親が遊んではいけないと言うからです。Jadi untuk alasan berikutnya ada yang ternyata ada orang tua yang bilang nggak boleh main gitu ya. Itu ada 28%. Ryoshin ga asonde wa ikenai to yu 28%. Terus berikutnya ada asobi katao shiranai, tidak tahu cara main, mungkin bingung mau main apa gitu ya. Terus soto wa abunai, main di luar itu bahaya mungkin ya, di luar itu berbahaya, bisa ketabrak mobil kah, diculik kah, gitu ya. Jadi soto wa abunai itu ada nomor 5. Nomor 5 berapa persen? Nomor 5 ada 21%. Kuruma ga oi kara soto wa abunai. Soto wa abunai. Ga 21% desu. 21%. Alasan berikutnya ya. Niju ichi pasento soto wa abunai. Terus itu yang nomor 5. Terus ada alasan yang lain, ternyata masih ada alasan ryoshin ga asobu koto wa taisetsu dato omowanai. Omowanai gitu ya. Ryoshin ga asobu koto wa taisetsu dato omowanai. Orang tuanya itu tidak berpikir bahwa main itu adalah hal yang penting gitu. Gak usah main aja gitu ya. Jadi itu ada 17% ternyata yang berpendapat seperti itu. Dan yang terakhir 1,5% ada alasan yang lain yang dirasakan oleh orang-orang yang dikasih survei ini ya, yang disurvei ini. Sonota dan lain-lain. Alasan yang lain itu ada 1,5%. Jadi ini survei hasil survei kenapa sampai
katanya di sini, Saikin no kodomo wa asobanai. Kenapa sampai anak-anak saat ini, mmm, nggak main ya, jarang yang main gitu. Sebenarnya bukan, jarang main, mainnya dalam bentuk yang lain ya, tapi kalau yang dulu kan lebih ke kayak aktivitas fisik gitu ya. Main di luar, main bareng teman, main di lapangan, main ya yang aktivitas fisik gitu. Sekarang anak-anak pada main games gitu ya, games online, ngumpulnya bareng, tapi masing-masing pegang gadgetnya masing-masing, main online, game online. Jadi, jarang ada aktivitas fisik gitu ya. Jadi memang, cukup memprihatinkan ya. Makanya, mungkin itulah salah satu alasan kenapa sampai mereka mengadakan survei dan hasilnya seperti ini. Ternyata, ada banyak, mmm, alasannya gitu, bahkan untuk hal-hal yang, eee, mungkin buat orang lain, kok bisa gitu ya, nggak masuk akal gitu. Kayak ternyata menurut orang tua, bermain itu tidak penting. Ya mungkin, orang tuanya meminta anaknya untuk lebih membantu gitu kan, membantu, jualan kah gitu, biar ada uang untuk, hidup, untuk sekolah gitu. Jadi makanya orang tuanya pikir bahwa masih lebih penting cari uang daripada, main gitu. Gitu ya. Oke, itu untuk, nomor terakhir. Ini referensinya yang saya pakai. Nomor 5, 21%. Terus referensinya, eee, ada 2 buku yang saya pakai. Jadi untuk yang latihan ini yang di Minano Nihongo Shokyuichi, Chokaita Suku ni Juko, dan untuk, tata bahasanya saya merujuk ke Minano Nihongo Shokyuichi, terjemahan dan keterangan tata bahasa. Jadi yang, penjelasan Bumpo, tata bahasa, versi bahasa Indonesia, gitu ya. Oke, minasang, untuk, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasinya. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu minasang untuk, memperdalam, pengertiannya tentang tata bahasa yang sudah dilatih di mata kuliah Japanese Grammar 2. Oke, terima kasih minasang. Sampai jumpa di tatap muka selanjutnya. Otsukare sama desu.